السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولوالدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولقرابتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمين على هذه النية ولكل نية صالحات. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون حفظني وحفظكم الله. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul pada majelis subuh ini. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa kita daripada alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu tepatnya hidup 27. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat umur, nikmat sehat badan, serta nikmat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu lawan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai pulang tahun kena ketemu lawan bulan Ramadan. Jadi terasa lagi beberapa hari lagi kita akan tetamu yang namanya hari raya atau Idul Fitri bagi kita. Nah, yang mana malam Idul Fitri ini merupakan salah satu malam di antara beberapa malam yang kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan malam. Di antaranya kan malam hari raya.
malam hari raya, 2 malam hari raya, malam Idul Fitri lawan malam Idul Adha. Kemudian sama pula malam nisfu Sya'ban, sama juga. Dan malam 1 Muharram. Nah, itu di antara 4 malam yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam. Jadi jangan menyangka dulu kita bahwasanya malam hari raya itu asa habis sudah. Ada. Soalnya malam hari raya itu kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam dia. Karena sabit di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Man ahya lailatul aidi lailatayil aidi," barang siapa, kata Nabi SAW, menghidupkan 2 malam hari raya, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, yauma yamutul qulub, di mana hati-hati yang lain mati. Nah, jadi kata baginda Nabi, siapa yang menghidupkan malam Id, maka hatinya insya Allah pada pajang. Karena orang yang hatinya mati itu naudzubillah, itu ditakutkan akhir hayatnya suul khotimah. Naudzubillah. Jadi di antara cara menghidupkan kita malam hari raya itu dengan berbagai macam amal ibadah perbuatan kebaikan. Di antaranya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk apa aja kita bertakbiran. Bagus benar bertakbiran tuh malam hari raya. Karena malam hari raya aja bang juga awalnya. Selain pada malam hari raya ada boleh kita. Memang ada boleh. Dan memang secara hukum fikih kalau kita bertakbiran itu selain pada hari raya, malam hari raya juga makruh hukumnya. Bahkan sebagian ulama di antara daripada mazhab yang 4 itu ada sebagian yang berpendapat haram. Karena bahari itu pada saya ini kok. Karena di situ ada mendengar orang takbiran asa hari raya, padahal puasaan masih. Nah, jadi karena kada tahu kabar lalu berbuka padahal masih belum hari raya karena ada yang bertakbiran. Nah, makanya dikira hari raya. Makanya secara hukum bertakbiran di luar hari raya itu hukumnya makruh. Nah, lebih baik jangan. Kalau kan umpama Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal belum hari raya lagi. Nah, seyugianya jangan. Jadi hari raya aja bertakbiran itu khusus. Kalau malam Idul Fitri itu waktunya ada yang mengatakan mulai imbah asar, sudah ada yang mengatakan. Tapi menurut qaul yang muktamad, mulai bertakbiran itu mulai tenggelam matahari di awal akhir bulan Ramadan. Tenggelam matahari maghrib aja kita. Nah, sampai waktunya boleh itu bertakbiran. Nah, sampai waktunya takbiratul ihram sembahyang hari raya. Nah, sampai itu waktunya. Adapun hari raya haji atau hari raya kurban aja kita mulai malam hari rayanya sampai selesai hari tasyrik. Nah, sampai selesai hari tasyrik atau hidup 13 Zulhijjah. Nah, ada juga yang mengatakan sampai hidup 12 saja. Alhasil yang manakah dia? Nah, itu diantaranya kita menghidupkan malam hari raya. Dan yang perlu kita ingat, jangan sampai lalai kita malam hari raya itu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari kita yang lupa sudah apabila malam hari raya itu. Lalu apa uji kita hendak bermain aja malam hari raya, lalu pada ingat. Maka seyogianya kita sebagai mukmin muslim
apabila menghadapi malam hari raya itu kayak apa kita malam bulan Ramadan gitu. Nah, itu amun awalnya. Dan lebih-lebih lagi kita menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, itu yang penting benar. Karena menjauhi perbuatan maksiat itu lebih utama daripada menggawi perbuatan taat. Lebih utama meninggalkan maksiat daripada menggawi perbuatan taat. Itulah diantaranya cara kita menghidupkan malam hari raya. Dan diantaranya lagi sekurang-kurangnya kita ini menghidupkan malam hari raya seandainya kita kada mampu menghidupkan semalaman suntuk. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Sawi di Hasyiah Sidin, wa yanbaghi liman syaqqa alaihi tulal qiyam. Barang siapa, kata Imam Sawi, yang sulit baginya untuk menghidupkan malam semalaman, maka hendaklah ia sembahyang Isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Nah, paling kada yang lain itu karena sabit di dalam hadis Nabi kan, barang siapa, kata Nabi SAW, man shallal Isya jama'atan atau fi jama'atin ka'an nama qama syatral lail, seperti orang yang menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa, dan apabila ia sembahyang subuh berjamaah pulang, nah maka seperti orang yang menghidupkan malam separuhnya. Jadi semalaman suntuk tuh menghidupkan sama. Nah itulah. Kemudian pulang ada amalia yang terkhusus gasan hari raya itu, gasan subuh hari raya. Jadi beberapa kitab dijelaskan, di antaranya manis tawfara fi yaumi 'idin ba'da salati subhi mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca istighfar pada hari raya setelah sembahyang subuh 100 kali, lam yabqa fi diwanihi syai'un minadz-dzunub. Tidaklah tersisa di dalam catatan amalnya daripada perbuatan dosa, illa muhiya anhu, melainkan Allah hapuskan catatan dosa tersebut. Wa yakunu yaumal qiyamah amanan min adzabillah, dan hari kiamat nanti inya aman daripada azab Allah. Jadi membaca istighfar 100 kali setelah sembahyang subuh hari raya, sama hari raya fitrah maupun hari raya haji sama. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca 100 kali setelah subuh. Maka Allah hapus catatan perbuatan dosanya, dan di akhirat kelak Allah amankan dia daripada azab. Kemudian man qala fi yaumi 'idin, barang siapa yang membaca pada hari Id subhanallah wa bihamdih 300 marrah wa ahdaha ila amwatil mu'minin dakhala bi kulli qabrin alfanur. Barang siapa yang membaca pada subuh hari raya subhanallah wa bihamdih 300 kali. 300 kali. Sedikit aja ini. Nah, kemudian inya hadiahkan kepada mukminin mukminat yang sudah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan 1000 cahaya ke dalam kuburan orang-orang mukmin mukminat itu. Dan kemudian apabila si pembaca ini meninggal pun juga nanti Allah Subhanahu wa taala berikan juga cahaya di dalam kuburnya sebanyak 1000 cahaya. Nih, mudah-mudahan kau kita mengamalkan seberitaan. Ya insya Allah kau haji pang mengamalkan ini. Cuman kadang mau diingat bila sudah limpo waktunya, nah sembahyang udah hari raya hanya ingat. Nah, mudah-mudahan ingat seberitaan kau mengamalkan.
Luar biasa adilatnya. 1000 cahaya kan. Bayangkan dikubur itu pian ada di apa-apa. Apalagi nang rancak menambah kubur tuh tahu tuh. Kan jehenu ketamu napahan. Tiket benar kubur tuh. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu menjelaskan dalam sebuah riwayat kita itu sebelum sembahyang subuh, sesudah sembahyang sunat fajar itu disunatkan berebeh menghadap kiblat, bahu sebelah kanan di bawah, sebelah kiri di atas. Nang kaya kita napa berebeh di dalam liang lahat. Uji Imam Ghazali kita bayangkan kayak apa di sana di sini. Supaya apa? Supaya ingat lawan mati. Nah, itu di antara hikmahnya. Cuman berebeh jangan kasalajur. Guring berarti. Mau melakukan sunnah Nabi aja berebeh napa imbah sembahyang sunnah fajar itu berebeh. Cuman ini jangan sebagian aja makan di rumah nang nyaman makan ini mun dilanggar tagur kaum beneran. Bangun ya Allah, subuh sudah. Nah, di antaranya itulah. Nah, jadi siapa hendak di antaranya tadi amalan siapa hendak kuburannya tarang. Nah, maka hendaklah mengamalkan itu. Karena di kuburan itu ada dilegi sama berita. Kecualinya. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a sa'iru amalihi illa min thalathin." Apabila anak Bani Adam meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya itu akan terputus melainkan 3. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Itu sedekah uji kita nang pahalanya terus mengalir kepada si mayit. Dijelaskan oleh ulama, sedekah jariyah ini ketikanya masih hidup di dunia bersedekah ataupun ia sudah meninggal dunia. Namun ada perbedaan apa nang kita? Perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang nampak di antara keduanya tuh. Nah, karena apabila ia masih hidup di dunia, kemudian ia bersedekah, kata Imam As-Suyuti rahimahullah taala, orang bersedekah itu ada 5 macam. Yang pertama, sedekahnya 1:10. Puji kita bersedekah 1 dibalas oleh Allah 10 kali. Nah, siapa itu bersedekah kepada orang yang sehat walafiat, kita bersedekah kepadanya. Nah, itu Allah balas 10 kali. Kemudian ada juga sedekah nang 1:90 atau 1:100. Ini kata Imam Suyuti bersedekah kepada orang-orang nang du'afa. Termasuk orang-orang du'afa ini orang yatim. Orang yang sakit uji kita. Orang yang bisa kekurangan. Nah, ini sebanding lawan 1:100 uji kita. Nah, ada juga kata Imam Suyuti nang sedekah itu 1:900. Siapa? Yaitu bersedekah tadi siapa tuh? Nah, bersedekah kepada siapa ya ingat nah. Mohon maaf, ada sedekah itu apa? 1:1000. Nah, ada juga sedekah itu apa? 1:9000. Nah, ini bersedekah kepada orang tua seorang.
Jadi bersedekah kepada kebaikan seorang itu beda pahalanya 1 dikali 9.000. Dan ada juga nang 1 dibanding 100.000 kata Imam Suyuti, itu bersedekah kepada orang alim faqih, orang mengamalkan ilmunya. Nah ini, nah itulah sedekah bagi orang yang masih hidup. Bagi orang yang masih hidup bersedekah ini mendapat ganjaran yang berkali lipat. Nah, adapun apabila yang sudah meninggal dunia, umpama kan kita rancak apa bersedekah juga kita dapat atas nama arwah kaitan umpama. Nah, itu sedekahnya satu bang 100.000 bang sampai anunya tuh apa kirimannya dalam buku. Nah, itulah. Cuman tatap juga si Maid ini mahadini benar juga. Nah, daripada sedekah kita. Makanya apa? Selagi hidup inilah kita harus mengajar berkali-kali lipat tadi. Karena bila sudah meninggal kita anak buah menyedekahi kan 1 kali 1-annya. Nah, tapi kita masih hidup berkali lipat Allah Subhanahu wa taala membalas. Ditambah pulang sedekahnya itu umpama sedekah jariyah yang terus mengalir, umpama bersedekah gesan kemaslahatan umat, gesan masjid, gesan membangun jalan, gesan apa umpama alhasil gesan nang dipakai terus gesan orang banyak. Nah, ini nang terus mengalir ke dalam kubur pahalanya. Nah, karena seberitaan amal terputus kecuali sedekah tadi. Makanya untung benar dia apabila ada orang nang sugih itu harus bersedekah. Bahkan termasuk di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahsudu illa thnani. Ya Nabi. Ada boleh kita itu hasad kata Nabi kecuali pada dua. Nang kita iri itu ada boleh. Tapi Nabi dua nang boleh kita iri. Nang pertama siapa orang sugih nang kata juga sedekah. Nang pertama. Kemudian nang kedua orang alim hafal Quran dan mengamalkan ilmunya. Nah, ini nang boleh kita iri. Kenapa kita boleh miri orang sugih nang ahli sedekah? Karena dia sudah banyak duit kan. Atau juga mau bersedekah di akhiratnya nyaman insya Allah. Itu yang pertama yang kada terputus apabila kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua apa? Waladin salihin yad'ulah. Itu anak nang saleh nang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini kada akan terputus. Makanya apabila hendak jadi orang saleh, dikatakan ulama, seorang ulama pernah ditanya, wahai Syekh, ciri-ciri anak soleh itu kayak apa? Nah, tadi menyebutkan tentang hadis ini tadi, anak soleh itu anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu sudah termasuk daripada anak non soleh. Itu tidak akan terputus. Kemudian yang ketiga apa? Al-ilmi yuntafa'u bi. Dan ilmu yang dapat diambil manfaat padanya. Artinya ilmu yang bermanfaat ada akan terputus. Bahkan ini yang terlebih utama karena kita mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, kita meninggal dunia masih dia melakukan orang ilmunya, kemudian orang diajarkan sampai ke bawah. Nah, itu apalagi yang luar biasa itu apa? Guru mengaji ya. Maka itu guru mengaji apalagi nang belajar ini kapan-kapan mulai nang kada bisa sampainya bisa. Nah, ada timbangan sahuruf aja kan berapa kan pahalanya melajari kapan-kapan mengaji. Nah, itulah tadi diantaranya apa? 3 yang tidak akan terputus sesudah si mayit ini meninggal dunia. Dan ini merupakan juga hadisnya sahih, merupakan dalil bahwasanya pahala yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup sampai kepada si mayit. Karena kan banyak orang yang memedahkan ada akan sampai dia pahala yang dihadiahkan kepada si mayit.
Nah, tapi ini hadis dalil hujjah yang nyata, hujjah yang jelas bahwasanya pahala yang dihadiahkan kepada si mayit itu menjadi apa? Sampai hajat. Nah, itu tadi. Itulah di antaranya. Jadi untung benar tadi orang nang atau juga sedekah itu. Karena itu nang tujuan kita seaslinya lah seberitaan yang kita jalani ini sementara aja. Tahu seberitaan pada sementara kan. Nah, kita aja lagi yang mengontrol ini tetap supaya apa jangan kita apa kebablasan benar. Artinya diisi harta benda jangan terlalu di direnungi, disakiti benar kita. Karena kita ada salawasan ibarat diisi juga meninggal dunia habis di situ bang. Ada orang yang meninggal dunia dibawa harta ke dalam kubur ada yang oleh. Nah, itu untuk cukup sudah bisa dalil kita supaya kita jangan terlalu tamak dengan dunia. Nah, itu bang. Nah, jadi kembali tadilah barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 300 kali setelah sembahyang subuh pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan 1000 cahaya ke dalam kuburnya. Nah, dan di antara ulang kesunahan pada hari Idul Fitri itu di antaranya kita berjalan menuju tempat sembahyang itu, tempat kita sembahyang itu melalui jalan nang teparak puji kita. Mohon maaf nang terjauh. Artinya sunat berjalan menuju ke tempat sembahyang itu jalan nang terjauh puji kita. Nah, boleh jalan nang teparak. Jangan jalan nang sama. Mun betate no langgar di bapaknya. Oh, liling aja dulu. Karena itu memang sunnah Nabi dan sabit di dalam hadis juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa setiap langkahnya itu apa dihapus Allah Subhanahu Wa Taala dosa dan diangkat 1 derajat di sisi Allah setiap langkahnya. Makanya disunahkan banyak langkah hendak menuju ke masjid itu. Nah, adapun dikatakan ulama sembahyang Jumat itu sebaliknya. Nah, bila sembahyang Jumat jalan menuju masjid itu jalan yang teparak. Bulikannya cari jalan yang terjauh menuju Jumat. Nah, di hari raya tadi cari jalan yang terjauh dulu menuju masjid atau langgar umpama. Nah, bulikannya jalan yang teparak. Nah, gitu. Kemudian apalagi memakai pakaian yang paling disukainya. Ada depan pakaian hanyar lah. Memakai pakaian yang paling inya sukai dan yang paling bagus. Tapi kan tujuh nang hanyar aja. Paksa itu karena hanyar dahulu kan. Tapi bukan itu. Karena dikatakan ulama apa? Laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan untuk orang yang baju hanyar, tetapi hari raya itu untuk orang yang taatnya terus bertambah. Walaisal idu liman tajammala bil malbus wal markub. Dan hari raya itu bukanlah bagi orang yang berelok-elok uji kita dengan pakaian ataupun kendaraan yang baru. Innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Tetapi hari raya itu bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Walaisal idu liman akala thayyibat wa tamatta'a bisyahawati wal ladzat. Dan hari raya itu bukanlah untuk makan-makan yang enak, makan-makan yang lezat, tetapi hari raya itu liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Tetapi orang yang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya dan Allah Subhanahu wa taala gantikan keburukannya menjadi
kebaikan. Karena itu yang kita cari hari raya itu. Karena rugi bagi orang yang tidak Allah ampuni dosanya selama bulan Ramadan. Makanya di dalam hadis Nabi itu buah Ramadan itu kita memang sudah mulai bulan Rajab, Sya'ban, karena dalam sabda Nabi SAW, Rajabu syahruz zar'i, kata Nabi. Bulan Rajab itu bulan kita bercocok tanam. Wa Sya'banu syahrul hasad. Syahrus saqyi, dan bulan Sya'ban itu bulan kita memupuk menyiram. Ramadan dan bulan Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan ini bulan kita memetik hasilnya, bulan kita memanen. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan, ini buahnya yang dimaksud itu, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dan karena iman dan mengharap ridha Allah. Ditafsirkan oleh ulama, imanan di sini maksudnya apa? Mengimani bahwasanya puasa itu wajib. Imanan wahtisaban ghufirat lahu ma taqaddama. Ini buahnya. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Berpuasa bulan Ramadan karena beriman dengan kewajiban puasa dan mengharap ridha Allah. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita termasuk daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Amin. Cuman alhamdulillah lah, insya Allah terimbai hari raya kita, ya Allah. Satu Syawal, ada belain tuh di mana-mana satu Syawal. Sama hari raya haji karena insya Allah terimbai itu 10 Dzulhijjah. Jadi kalau bisa balahi, oh memang udah kawan udah dulu gitu. Cuman ada yang aneh di berita semalam, udah dulu sudah menelpon Allah Taala deh. Bukan itu aja. Allah alam nggak tahu juga. Cuman nya mengetahui hari raya itu orang ada yang bisa, ada yang ruqyah melihat langsung aja kita hilal. Cuman kebanyakan di benak kita ini sudah melalui hisab. Cuman tetap pulang orang dapat pakai ruqyah kada kawa juga kada. Soalnya supaya tahqiq. Jadi ada kisah di dalam kitab Tazkirun Nas, ada kisah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Sayyidina Anas, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini hijrah ke Basrah. Kan Sayyidina Anas ini sidin mulai lagi halus lawan Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib yang kemudian berubah namanya jadi Madinatul Munawwarah, seberitaan orang ini bahagia menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberi hadiah macam-macam mana Nabi. Tetapi ibundanya Sayyidina Anas ini ada diisi apa-apa. Lalu anak diberikan anak Rasulullah, ya Sayyidina Anas jadi khadam Rasulullah selama 10 tahun. Nah, jadi sepeninggal Rasulullah SAW, sidin hijrah ke Basrah. Jadi di Basrah pada ketika itu kebetulan penghujung akhir bulan Ramadan. Nah, para ahli Basrah, banyak daripada penduduk Basrah, di antaranya Sayyidina Anas bin Malik dan Qadhi Syuraih, sidin pergi ke suatu tempat untuk melihat hilal bulan Syawal. Hendak melihat hilal bulan Syawal. Apabila terlihat hilal kan berarti esok hari raya. Tapi bila mendung harinya, nah lalu digenapkan 30 hari. Nah ketika itu lalu melihat mencari hilal. Umpama kita nembak ke pinggir pantai, ini di pantai itu kelihatan bulan pertama hilal tuh. Hilal tuh bulan juga, bulan tuh 3 ngarannya ada hilal. Hilal ini mulai 1, 2, 3 itu ngarannya hilal masih. Nah seterusnya itu Badar.
Qamar, Qamar. Nah, dan malam bulan bulat itu kita apa hidup 14 kok ngarannya Badar. Atau malam purnama aja kita Badar. Jadi ada hilal, ada qamar, ada Badar. Nah, jadi hendak mencari hilal tadi bubuhan ahli Basrah termasuk Sayyidina Anas. Jadi manakala mereka mencari hilal, ada terlihat lalu uji Sayyidina Anas radhiyallahu an, ini tukah mendengaran hilal menunjuk Sayyidina Anas deh, itukah Ji Anas hilal. Lalu dicari mereka, ada nih, padahal Sayyidina Anas melihat hilal, ada. Lalu Qadhi Syurai ini cangang anu Sayyidina Anas melihat bulu mata Sayyidina Anas beruban melangkung ke bawah disapui oleh Qadhi Syurai. Lihat dia bila hilal masih ada dia lagi di Sayyidina Anas. Sekalinya apa? Dikira hilal, soalnya bulu mata beruban. Salah lihat. Ini bahari ada depang tarupong oleh Sayyidina Anas kan Tuhan sudah sidin tuh. Ketika hijrah ke Basrah. Kelihatan hilal, soalnya bulu mata beruban. Lalu kenapa kadete sekalinya hilalnya? Nah, itulah kisah yang disebutkan di dalam kitab Tazkirun Nas. Ada juga sebutin kisah lagi di dalam kitab Tazkirun Nas itu luar biasa kisahnya. Ini memang kata Syekh Yasin juga, Syekh Yasin Al-Fadani. Ini apabila orang itu ahli hisab, itu kada sempurna belum ahli falak aja. Kalau kada memiliki ilmu mukasyafah pada hawa juga. Karena sebagian di antara guru-guru termasuk di antara guru-guru kita ada yang Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan ilmu mukasyafah ada. Memang dari beliau-beliau ini mereka menghitung cuman menunggu juga dipikirkan apa mimpi artinya dipadahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya bila pas saja saya tanda mimpi sidin hari raya tanggal sekian di Nabi kan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi dihitung juga tetap apabila sama, nah lalu sidin tetap akan bahwasanya hari itu hari raya. Pada hawa juga melulu. Artinya mahadang daripada ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nah makanya di tarikh itu pada suatu ketika orang ini sudah sembahyang hari raya, sudah sembahyang hari raya, berkhutbah, sudah khutbah. Lalu di masjid itu ada daripada habaib kalangan al-Idrus ada dinang hadirnya. Lalu tuntung sembahyang hari raya, si khatib ini turun mencari ke rumah bubuhan apa Habib kalangan al-Idrus. Lalu ditakuni. Biasa kisahnya ini. Lalu kata si khatib betakun bubuhan habaib di kalangan al-Idrus ini kita. Nah, pejak ada hadir nih sembahyang hari raya ada hadir. Nah, lalu dijawab oleh beliau, nah, ujar Rasulullah, esok hari raya pada hari ini, karena kan memang dia orang-orang yang memiliki kelebihan ketemu lawan Nabi di dalam samalam, ujar kalangan Bani Al-Idris tadi, samalam ulun tamimpi lawan Rasulullah, bahwasanya esok hanya hari raya. Nah, ujar khatib kenapa? Ujar khatib, aku tamu langsung ya Qazah lawan Nabi SAW. Ujar Nabi hari ini hari raya. Nah, jadi nang saikong tamimpi, nang saikong tetamu langsung. Tetamu lawan Rasulullah nang memadahkan hari raya nih. Nah lalu setelah itu apa? Ambilkan benyo aja lawan kurma. Kami berbuka hari ini aja. Mau empati si khatib juga. Karena apa orang nang yaqazah lawan manam nang tetamu Rasulullah SAW di mimpi secara nyata itu jelas sudah tertinggi makamnya nang tetamu secara langsung. Jadi bubuhan kalangan Bani Al-Idris tadi apa?
bukaan hari jadi puasa karena hari raya sudah. Nah, lalu mendiriakan sembahyang. Nah, itulah di antara kisah-kisah yang ajib yang kita apa? Yang di dalam kitab Tazkirun Nas. Hasil, nah akhirnya mudah-mudahan kita awam mengamalkan ini sebenarnya. Yang pertama tadi apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 300 kali dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan seperti itu. Akhirnya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita seberitaan, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan dalam kesempatan terakhir ini ulun meminta halal, meminta ridha apabila ada salah khilaf dari segi ucapan ataupun perbuatan tingkah laku yang kurang berkenan di hati sampeyan seberitaan, minta halal, minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.